Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Hafi, Dera Novelia, Dian Kurniawati, Hana Khairah Atiyah, Noval Gibran Fatah, dan Pina Melinda hari ini akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi pada mata kuliah hidrologi di Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Lambung Mangkurat. Selamat menyaksikan. Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, lalu dari atmosfer kembali ke permukaan laut. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan proses transpirasi. Ketiga, proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan secara bersamaan, maka proses ini disebut proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur pada ketinggian tersebut relatif rendah hingga berubah menjadi titik-titik air, lalu kumpulan titik-titik air tersebut membentuk sebuah awan. Perpindahan awan yang terjadi karena dorongan angin disebut adveksi. Kemudian awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Ketika proses ini terjadi di dataran tinggi, dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dengan bentuk salju atau es. Air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Ada juga istilah perkolasi, yaitu gerak air dalam tanah yang bergerak secara horizontal. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan run-up, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, run-off terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air selalu tersedia di bumi. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.